Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 5 keistimewaan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati 5 khisalin fi Ramadan." Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 5 keistimewaan kepada umatku, kata Rasulullah, di bulan Ramadan. Lam tu'tahunna ummatan minal umami qablaha, di mana 5 keistimewaan ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Keistimewaan yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dibandingkan dengan bau minyak misk. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan menimbulkan bau mulut yang tidak sedap di siang hari, dan bau mulut tersebut lebih baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama fikih berpendapat dimakruhkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk menggosok gigi atau bersiwak mulai dari masuknya waktu zuhur sampai dengan waktu berbuka puasa, berdasarkan hadis tersebut. Di samping itu juga manfaat dari bau mulut yang ditimbulkan dari berpuasa tersebut akan membedakan orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang tidak berpuasa. Dan juga bau mulut tersebut akan dapat menekan orang-orang yang berpuasa untuk tidak banyak berkata-kata, sehingga terhindar dari perkataan-perkataan yang kotor, dusta, atau menggibah, menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Maka ia akan lebih fokus untuk banyak berzikir, membaca Al-Quran, beristighfar, ataupun amal-amal ibadah lainnya. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa sarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama dia berpuasa, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan dia untuk meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya, yaitu Allah tidak membutuhkan puasanya. Kemudian keistimewaan yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Para malaikat akan memohon ampun atas dosa-dosa orang-orang yang berpuasa mulai dari imsak hatta yuftiru, sampai mereka berbuka puasa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa malaikat merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yaf'aluna ma yu'marun, mereka akan mengerjakan apa yang diperintahkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'suna ma amarahum, dan para malaikat tidak pernah bermaksiat atas perintah-perintah yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu, doa-doa para malaikat adalah doa yang sangat mustajab. Maka keberuntungan yang Allah berikan kepada kita, bahwa para malaikat juga ikut beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang berpuasa, dan ini akan menghilangkan rasa was-was orang-orang yang berpuasa apakah istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan hadis, dengan keistimewaan yang Allah berikan ini, akan menghilangkan was-was kita. Kenapa? Karena para malaikat juga ikut beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa orang-orang yang berpuasa. Keistimewaan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tusaffadu fihi
maraddatus syayatin wa la yukhlisuna fihi ila ma kanu yukhlisuna fi ghairihi. Di bulan Ramadan ini para syaitan dibelenggu, mereka tidak dilepaskan seperti di bulan-bulan lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika datangnya bulan Ramadan. Kita terkadang malas untuk melakukan sesuatu dan hanya lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kualitas ibadah meningkat di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ini menandakan para syaitan dibelenggu. Dan ini merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar di bulan ini kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal kita dengan melakukan amal-amal ibadah. Dan secara teori, ketika meningkatnya kualitas ibadah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, maka juga menekan daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Dan tentunya ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini. Keistimewaan yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuzayyinu lakum kulla yawmin jannatahum. Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi surganya setiap hari di bulan Ramadan untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah berkata kepada surganya, yusiku ibadi as-saimun ayyalqu annahumul ma'unata wal adha wa yasiruna ilaik. Para hambaku yang berpuasa hampir menemukan hasil jerih payah mereka hingga sampai kepada wahai surgaku. Maknanya bahwa balasan orang-orang yang berpuasa Allah siapkan adalah surganya, karena puasa adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah yang akan memberikan ganjaran menuju surganya. Sebagaimana dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amal daripada anak cucu Adam itu adalah miliknya, illa shaum, kecuali amal ibadah puasa. Karena amal ibadah puasa itu adalah milikku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Keistimewaan yang kelima, wa yaghfiru lakum fi akhir lailatin, mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir malam di bulan Ramadan. Seorang sahabat bertanya, ahiyya lailatul qadr ya Rasulullah, apa ampunan di akhir malam di bulan Ramadan tersebut yang engkau maksud pada malam Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, walakinnal amil innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Bukan, kata Rasulullah, akan tetapi seseorang yang melakukan amal akan mendapatkan ganjaran pahala setelah dia melaksanakan amal perbuatan tersebut. Ini menunjukkan pengampunan Allah di akhir malam di bulan Ramadan sesuatu hal yang tersendiri, dan malam Lailatul Qadar juga sesuatu yang tersendiri. Hal ini juga senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Demikianlah 5 keistimewaan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan 5 keistimewaan di bulan Ramadan tersebut kita akan gapai semuanya di bulan Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah, tahun 2021 Masehi. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.